Setiap tempat pasti punya ceritanya masing-masing, dimulai dari keindahan alamnya, hingga manusia dan kebudayaannya. Kita hidup dalam harmoni yang ditegaskan lewat peraturan agar manusia bisa hidup berdampingan. Namun pernahkah terlintas dalam benak pemirsa, hidup dalam sebuah kota yang tak memiliki aturan di dalamnya? Bahkan ada loh kota yang melarang penduduk yang meninggal di dalam kota. Pemirsa, inilah kota-kota tak lazim di dunia versi On The Spot. Gimana ya rasanya jadi penduduk di kota yang anti dengan jenazah? Longyearbyen, Svalbard, kota yang terletak di ujung utara bumi ini, melarang penduduknya untuk meninggal. Ternyata faktanya masuk akal pemirsa. Suhu udara yang mencapai 0 derajat Celcius menyebabkan jenazah di Longyearbyen tidak dapat mengalami pembusukan. Tanah di kota ini mengalami permafrost atau pembekuan sepanjang tahun, sehingga saat udara menghangat, virus dari jenazah akan mencair dan menyebar melalui tanah. Pada tahun 1920-an, penduduk kota yang terletak di Norwegia ini menderita flu akibat virus dari jenazah setempat. Virus yang menyebar membuat pemerintah kota membuat aturan tegas. Pemerintah melarang penduduknya mati dan dikuburkan di Longyearbyen. Bagi orang yang meninggal di sana, pemerintah menyediakan pesawat kargo untuk menerbangkan jenazahnya ke daratan Norwegia. Wah, bisa gitu ya? Hukum dibuat untuk mengatur orang-orang di dalamnya. Namun bagaimana jadinya bila suatu kota tidak memiliki peraturan yang mengikat? Seperti yang terjadi di Slab City, kota tanpa hukum. Kota yang berada di Gurun Sonora, California, berawal dari Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1942, Departemen Angkatan Laut mendirikan pangkalan Korps Marinir Amerika Serikat sebesar 600 hektar dan membangun 30 bangunan di sana. Saat Perang Dunia berakhir, bangunan militer diruntuhkan dan hanya menyisakan lempengan beton. Sekarang kota ini hanya berisi pensiunan, lansia, hingga orang-orang yang memiliki masalah kemiskinan. Namun seorang seniman juga pernah tinggal di sini, yaitu Leonard Knight, seniman ternama yang membangun Salvation Mountain. Slabbers, sebutan untuk warga Slab City, menghabiskan hidup di sana tanpa ada listrik, sarana prasarana umum, dan tinggal di trailer-trailer. Sehingga tinggal di Slab City juga tak perlu membayar pajak. Jadi gimana pemirsa? Tertarik untuk tinggal di sana? Bagi Anda pencinta film Star Wars, pasti tidak asing dengan rumah bawah tanah tempat tinggal Luke Skywalker. Ternyata rumah itu adalah salah satu hotel bawah tanah di kota Matmata, Tunisia. Negara yang beriklim panas ini membuat rumah di bawah permukaan tanah untuk menurunkan suhu dan membuat udara ruangan menjadi lebih sejuk. Di kota Matmata, orang-orang Berber juga membangun rumah mereka di bawah tanah. Daratan Matmata pada masa lalu dikuasai oleh penjajah Arab sehingga memaksa para penduduk asli mundur ke area lebih tinggi dan menggali rumah di area pegunungan. Bertahun-tahun kemudian, orang-orang Berber turun gunung dan membangun rumah bawah tanah. Hingga kini rumah gua di kota Matmata menjadi tempat kunjungan favorit para pelancong dari berbagai negara. Tertarik berkunjung ke sana? Percayakah Anda ada kota yang berisikan orang mati lebih banyak dibandingkan orang yang masih hidup? Apakah memang ada tempat seperti itu? Jawabannya ada. Colma, sebuah kota kecil di San Francisco, Amerika Serikat dihuni jutaan orang mati. Tercatat hanya 1.800 orang yang masih hidup tinggal di sana. Tahun 1990, San Francisco terkenal sebagai tempat mereka yang sudah mati. Bukan tanpa alasan ini terjadi. Pada masa penambangan emas dan perdagangan, para imigran datang membawa virus penyakit dan membuat 27 pekuburan baru. Para imigran menolak pemerintah Dewan Pengawas untuk melakukan pemakaman di luar kota. Mereka memaksa untuk melakukan pemakaman di San Francisco dan tetap mempertahankan jasad yang telah dikubur di tempat asalnya.
Sampai akhirnya di tahun 1942, Uskup Patrick Jordan membangun pemakaman baru yang berjarak 8 km dari Colma. Sampai saat ini, setiap harinya selalu ada sekitar 75 jenazah yang dikirimkan ke kota Colma. Walau lebih banyak orang mati di sana, warga setempat tidak merasa keberatan dengan kenyataan tersebut. Kira-kira jadi angker gak ya pemirsa? Disebutkan sebagai kota hantu yang ada di Ethiopia, kota Dalo menjadi salah satu kota terpanas yang ada di bumi hingga membuat orang-orang enggan tinggal di sana. Danau dengan warna eksotis yang ada di kota Dalo menjadi daya tarik bagi siapapun yang melihatnya. Namun jangan sekali-sekali mendekat, karena kolam ini beracun dan dapat membahayakan nyawa manusia. Berada tepat di atas gunung berapi, pantas saja jika suhu terendah dari Dalo 34 derajat Celcius. Ayo tebak berapa suhu tertinggi di sana? Rata-rata suhu di Dalo 40 derajat Celcius bisa mencapai 46 derajat Celcius. Kondisi panas ekstrim tidak memungkinkan satupun organisme hidup di dalamnya. Bahkan tidak ada infrastruktur yang mampu bertahan lama. Kadar garam yang tinggi dan suhu udara sangat panas membuat kawasan ini seperti kota mati. Jika ingin berkunjung ke sini, tidak ada mobil yang bisa mengantar. Anda harus menyewa hewan unta sebagai alat transportasi. Jangan lupa, izin berkunjung juga diperlukan terlebih dahulu dengan orang Alvar, penjaga kota Dalo.